nantinya praktikumnya seperti apa, kontraknya bagaimana, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Dini. Jadi kita mulai praktikum nanti jam 10 ya. Kemudian minggu tanggal 18 ada teori dan teknik kultur jaringan. Ini membahas pathway ataupun jalur perbanyakan dalam kultur jaringan. Dan tapi di sini pada praktikum kita akan membahas yang paling dasar, yaitu sterilisasi eksplan dan kultur media. Ya. Karena kita harus pertama-tama tadi menghasilkan mother culture yang aseptik. Ya. Kita mendapatkan eksplan yang ditanam pada media yang dua-duanya steril. Ya. Nah, di kita ini daerah tropis ini sterilisasi menjadi hal yang sangat krusial karena berat sekali untuk mendapatkan eksplan dan kultur yang steril. Kontaminasi bisa terjadi dari eksplannya atau kontaminasi terjadi pada medianya karena kondisi lingkungan yang tidak steril. Itu. Kemudian 25 Februari organogenesis dan crop improvement. Kita coba juga nanti praktikumnya organogenesis beberapa jenis tanaman. Karena ini kita tidak bisa hand-on ketemu langsung offline, ya praktikumnya adalah menonton video yang sudah dibuat ataupun yang tersedia di YouTube dan diskusi. Ya. Karena kalau melakukan di rumah masing-masing pun akan sulit. Ya. Kalau praktikum untuk S1, dasar agronomi, dasar hortikultura, kita masih bisa menyuruh mahasiswa untuk praktikum kadang sekedar menanam ataupun melakukan pembiakan konvensional. Tapi kalau kultur jaringan ya tidak ada yang mempunyai karena dia harus mempunyai tempat khusus ya, ada laminar, ada ruang tanam dan lain sebagainya. Jadi agak sulit kalau kita meminta Anda untuk melakukannya di rumah masing-masing. Almost impossible begitu ya. Kemudian minggu keempat, analisis peran kultur jaringan dalam eliminasi penyakit. Ini 2 minggu ini disampaikan oleh Ibu Dini. Mungkin praktikumnya juga kultur meristematik dom untuk eliminasi virus, kemudian termoterapi atau kemoterapi atau kombinasinya itu. Kemudian 11 Maret ini libur ya, Isra Mi'raj, penggantinya 30 Maret. Nanti nggak tahu mana nanti dulu yang Ibu Nur ini sampaikan, apa 18 Maret masuk paresisoma klonal atau embriogenesis somatik dulu, nanti tanggal pengganti ini baru paresisoma klonal, nanti kita serahkan ke Ibu Nur Hayati ya. Nah, topik praktikumnya mengikuti, tapi Bu Nur tidak ikut praktikum ya, praktikumnya mungkin saya, Bu Dini, Bu Mega. Nanti kita lihat berapa kelas paralel yang bisa dibuat ya. Kemudian 25 Maret mutagenesis in vitro dan seleksi in vitro untuk percepatan pemulihan tadi, ini Bu Mega ya. Nah, ujian 1 sampai 10 April di antara itu. Ya. Tapi kita masih ada kuliah tadi 30 Maret sebagai pengganti resmi bagi tanggal itu. Tapi Anda bisa juga nanti mendiskusikannya dengan Ibu Nur pada tanggal 18 Maret ini, kapan mau diganti, apa mau ikut jadwal resmi yang diberikan oleh IPB, atau bisa saja dilakukan penyesuaian kalau Anda setuju semuanya dengan dosennya. Ya. Oke. Nah ini setelah UTS adalah Pak Agus 3 minggu pertemuan ya, isolasi dan hibridisasi protoplas, kemudian teknologi triploid, kultur endosperm, dan secondary metabolite and molecular farming. Ya. Ini juga kalaupun dilakukan di laboratorium offline, ini juga agak sulit kita melakukan isolasi protoplas ini karena tidak cukup waktunya juga. 1 kali praktikum ini karena harus ditunggu semalam, kemudian hari berikutnya dilakukan penghilangan dinding sel dan lain sebagainya ya, agak sulit. Tapi kalau dalam praktikum offline ini ya kita bisa
cari atau tonton YouTube, diskusikan teknik ya. Kalau di kuliah kita lebih mendiskusikan science behind the teknik. Nah, kalau di praktikum ini kita diskusinya lebih ke arah tekniknya, ya, bagaimananya melakukan. Oke, kemudian Pak Agus sampai minggu ke-10, minggu ke-11 ini masuk Ibu Mega ya mengenai teknologi konservasi plasma nutfah tadi, baik yang slow growth maupun yang cryopreservasi, dasar teorinya di kuliah dan dasar tekniknya di praktikum. Ya. Nah, kemudian nih Pak Bambang yang memang pekerjaannya banyak di teknologi haploid ya dan di haploid pada padi, ini kita akan minta Pak Bambang mengajar ini ya, termasuk praktikumnya juga ya. Kemudian tadi white hybrid ya, persilangan dengan jarak genetik yang jauh ya, antar spesies, antar genus, antar famili kalau bisa ya. Nanti embrio yang dihasilkan yang pasti aborsi itu diselamatkan melalui embrio rescue yang jalurnya sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu jalur embriogenesis somatik ya. Jadi ekspannya merupakan embrio zigotik yang aborsi atau akan aborsi, jalur perbanyakannya adalah embriogenesis somatik, bukan organogenesis ya. Kemudian yang terakhir tadi merupakan perjalanan atau peran kultur jaringan dalam berbagai era, mulai dari era hanya sebagai perbanyakan mikro, perbanyakan mikro atau in vitro, sampai penggunaannya yang ingin dikesampingkan orang pada editing genom ataupun rekayasa genetik, walaupun perannya sebenarnya tidak bisa tersingkirkan. Ya. Ya, praktikumnya mungkin studi literatur penggunaan kultur jaringan dan rekayasa genetik dalam dan editing genom. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Ini nilainya ya, sebagai konsep atau SOP dari IPB ya, itu lebih dari 980, AB itu lebih dari 975 sampai kurang dari 80, 79,9 masih AB ya. Dan B 70 sampai dengan 74,99 ya. BC 65 sampai 69,999. C ya gitu. Dan kita tidak mengharapkan Anda dapat nilai rendah tentunya. Ya. Dan komponen nilainya adalah UTS 35%, UAS 35%, praktikum 30%. Ya. Nah, praktikum itu nilainya mencakup kehadiran, aktivitas ya, keaktifan dalam berdiskusi, dan juga laporan, disuruh laporan individu atau laporan kelompok. Ya. Sedangkan nilai ujian juga kita akan mencatat aktivitas Anda sebagai bonus, ya, atau nanti bisa juga ditambahkan sebagai nilai khusus. Siapa yang rajin bertanya, rajin membantu menjawab pertanyaan temannya, atau ya aktif lah di dalam kuliah itu, tidak hanya duduk diem ya selesai begitu ya. Jangan-jangan kadang-kadang Zoom-nya ada tapi orangnya tidak ada, entah kemana. Kita tidak mengharapkan seperti itu, sehingga pada saat-saat tertentu nanti pada kuliah kita akan bertanya secara acak kepada para mahasiswa ya. Kalau pas bertanya orangnya tidak ada ya
ada risikonya tentunya. Ya. Oke, jadi kami mengharapkan ya kuliah ini nantinya tidak hanya Anda mendengarkan ceramah dari dosen, ya, tapi kami harapkan diskusi aktif dari mahasiswa. Bertanya, ya, kalau tidak tahu segera bertanya, jangan kalau sudah UTS nanti Anda masih tidak tahu, ya tidak ada kesempatan bertanya lagi begitu. Ya. Mumpung pasti kuliah ada kesempatan bertanya, ya silakan bertanya kalau tidak dimengerti. Atau mungkin saja Anda mengerti, tapi pengertian Anda berbeda dengan pengertian yang umum, atau pengertian dosen, atau pengertian artikel, atau Anda salah menerjemahkan atau salah memahami suatu kalimat atau suatu artikel, itu bisa terjadi. Nah, itu bisa didiskusikan di kelas, ya. Bisa temannya yang membantu menjawab atau nanti dosen yang membantu menerangkan. Oke. Nah, ini beberapa buku atau literatur yang bisa Anda cari, ya. Plant Cell and Tissue Culture, a Tool in Biotechnology, Basics and Application. Itu ada dari Springer, ya. Plant Cell Culture Protocols, ada Plant Tissue Culture, Propagation, Conservation, and Crop Improvement. Jadi ini lengkap nih ya, jadi penggunaannya sebagai untuk propagasi, untuk konservasi, dan untuk pemulihan atau crop improvement. Ya, mungkin di library ada itu, di pustaka ada. Ada Applied Plant Cell Biology, Cellular Tools and Approach for Plant Biotechnology, ini juga bagus ya. Atau In Vitro Mutagenesis Protocol, ya. Untuk yang in vitro mutagenesis atau in vitro sound variation. Kemudian ada yang khusus embryogenesis. Sebenarnya banyak lagi buku-buku itu. Yang kalau buku sulit didapat, Anda juga bisa mencari ilmu yang membahas masih sampai kontrak perkuliahan ini ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Apa penjelasan saya mengerti? Ada yang dimengerti, ada yang tidak, atau tidak terlalu dasar? Jelas. Oke. Oke, ya. Saya harap ya ada yang menanggapi begitu ya, tahu tidak tahu, jelas atau tidak jelas. Karena interaksi kita tidak bisa melihat secara nyata. Jadi saya tidak tahu juga, saya tidak menggunakan gadget lain untuk saya masih tersambung atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Kita lanjutkan sedikit, nanti kita coba lagi post test 10 menit terakhir ya. Coba melihat beberapa dasar atau penggunaan atau kegunaan kultur jaringan ya. Tissue culture use and benefit ya. Yang dari awal adalah propagation ya. Jadi in vitro propagation atau micro propagation, baik yang komersial ataupun tidak ya, tapi tujuannya sekarang fast commercial propagation. Nah, ini juga sudah sangat banyak dilakukan di dunia internasional ya. Mungkin lebih dari 50% bagian kultur jaringan itu digunakan untuk propagation. Untuk tanaman hias, tanaman sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman
keras atau tanaman tahunan seperti kopi, kakao, kelapa sawit, itu sudah secara komersial diperbanyak dengan kultur jaringan, ya, terutama melalui embryogenesis somatik jalurnya, ya. Atau ya secara kecil-kecilan. Ya. Di Indonesia sudah banyak dari dulu penggunaan kultur jaringan untuk propagasi ini, mulai dari pisang, ya, jati dulu sempat booming jati, kemudian nenas, kemudian yang baru-baru ini booming dan ada perusahaan yang mempunyai lab kultur jaringan yang sangat canggih, besar. Satu ruangan itu bisa 100 lebih laminar. Ya. Itu mereka memperbanyak kelapa sawit secara in vitro. Ya. Kemudian mengcloning of rare and endangered plants. Ya. Ini menyelamatkan tanaman-tanaman yang jarang ataupun terindikasi mau extinct atau punah, ya, digelar endangered plants. Kemudian yang tadi kita bahas juga cultivation virus free plants, ya, bagaimana kita mau eliminasi virus atau dalam hal lain penyakit, ya, sehingga kita bisa menghasilkan propagul atau bahan tanam yang bebas virus dan bebas penyakit lainnya, ya, bukan penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian seleksi dini tadi, ya, fast selection of crop for crop improvement. Ini sangat penting karena kadang-kadang kalau menunggu sampai tanaman itu mengeluarkan fenotipe yang kita inginkan, itu butuh waktu. Sehingga ini bisa diseleksi pada tingkat lebih awal, pada tingkat sel, pada tingkat kalus, pada tingkat embriosomatik, atau pada tingkat planet awal bisa diseleksi menggunakan agen seleksi tertentu. Ya. Misalnya seleksi terhadap ketahanan terhadap aluminium, seleksi pada media yang diberi Al misalnya, atau ketahanan terhadap penyakit tertentu, kita seleksi menggunakan ekstrak dari atau kita tantang dengan endawan penyebab penyakit atau bakteri penyebab penyakit tersebut di laboratorium. Kemudian easier and safer to distribute. Ini untuk distribusi bahan tanam atau propagul antar daerah, terutama antar negara, ini disarankan memang menggunakan kultur jaringan, bahan kultur jaringan ini, apakah embriosomatik atau organ yang berasal dari organogenesis, karena mereka itu sudah kita buat sedemikian rupa hanya tanaman atau bahan tanam itu saja yang merupakan makhluk hidup, ya. Karena semua negara takut kalau kita kirim dengan tanah atau dengan media yang biasa kita gunakan, itu membawa mikroorganisme ke negara tujuan ekspor. Nah, itu yang tidak diinginkan. Atau kalau di sini antar pulau, membawa dia antar pulau, menyebarkan penyakit. Ya. Kalau kultur jaringan karena dia steril, artinya aseptik, artinya hanya planet kita itu aja yang hidup di media, tidak ada makhluk lain, mikro maupun makro, ya, dia menjadi aman untuk didistribusikan. Kemudian tadi juga produksi dihaploid plants, ya, untuk mendapatkan galur homozigot dengan lebih cepat, ya, dibandingkan konvensional silang kemudian backcross, ya, untuk beberapa generasi. Ya. Kemudian vehicle for plants transformation or genome editing, ya. Jadi merupakan kendaraan untuk digunakan sebagai bahan tanam atau bahan propagul atau kultur yang kita lakukan terhadapnya itu transformasi genetik ataupun insersi CRISPR-Cas9 misalnya untuk genome editing, ya. Kemudian tadi yang molecular farming, pharmaceutical, kemudian in vitro conservation, cryopreservation. Semua ini akan kita
bahas ya sudah tercakup di dalam 14 bab yang kita rancang menjadi topik kuliah satu semester ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin sesuatu yang lain, bisa saja Anda menyarankan pada kami, tolong bahas ini, nanti yang akan kita coba tambahkan kalau itu masih diperlukan. Ya. Oke. Ini keuntungan-keuntungan kultur jaringan selain yang tadi itu ya, mass production. Ya. Ini kalau kita bisa mengendalikan, jadi yang paling penting lagi dalam mass production kultur jaringan itu adalah laju multiplikasi. Ya. Seberapa dari satu explant, seberapa dia menghasilkan tunas samping yang baru, misalnya kalau untuk tunas samping, atau dari satu pro embrio itu nanti bisa dikembangkan menjadi embrio itu seberapa banyak dalam satu siklus. Kemudian 1 tahun itu kita bisa berapa siklus. Sehingga kalau semuanya berjalan dengan lancar, katanya sampai 6 juta tanaman bisa dihasilkan dalam 1 tahun dari satu explant. Ya. Jadi menjadi sangat cepat, massal, dan true to type, ini yang penting ya. Jadi karena dia perbanyakan somatik, jadi true to type sama dengan explant awalnya. Ya. Kecuali tadi terjadi variasi soma klonal, yang itu bisa kita kendalikan dengan mengurangi input ZPT-nya, mengurangi dosisnya, mengurangi kekuatannya dengan mengganti jenisnya misalnya. Ya. Especially benefit for plants in high demands or valuable plants, plants that are slow or difficult to propagate, endangered species. Ya, itu tanaman-tanaman yang susah diperbanyak. Ada tanaman yang tidak menghasilkan bunga selama puluhan tahun atau tidak berbuah selama puluhan tahun. Itu bisa digunakan kultur jaringan juga. Togen free sudah, germplasm preservation. Ya, ini lagi continuous year-round production. Jadi tidak tergantung musim ya. Kalau kita perbanyak tergantung musim ya, menghasilkan anakan mangga ya pada musim mangga, musim rambutan ya rambutan. Kalau ini sepanjang tahun, asal ada labnya, ada listriknya. Kemudian propagasi dalam lingkungan yang terkontrol. Kemudian yang paling penting lagi, karena explant ini kita ambil hanya sedikit, ya, kemudian bisa dikembangkan menjadi dari satu explant menjadi 6 juta explant atau 6 juta plantlet dalam 1 tahun misalnya. Sehingga walaupun kita punya satu tanaman, tanah aslinya itu tidak akan hilang. Ya. Beda kalau dengan kita cangkok, kita stek, itu banyak sekali bahan tanam yang harus digunakan. Apalagi ya cangkok bisa habis tanamannya. Tapi kalau ini kan hanya satu buku saja, kalau selamat bisa menghasilkan 6 juta explant setelah itu. Kira-kira begitu. Oke. Kerugiannya ya, sebenarnya keuntungan ada kerugian, kemudian yang jelas spesialisasi atau dibutuhkan peralatan yang sebagian mahal. Nah, laminar flow saja ada yang sangat mahal, tapi ada juga yang lokal yang lebih murah. Ya. Autoclave ini sangat penting. Ya. Water purification system ini sangat mahal. Kemudian alat-alat yang lain, alat-alat gelas ukur, gelas piala, pengaduk, dan lain sebagainya. Kemudian high labor cost, ya, biaya lab itu tinggi, dan banyak bahan-bahan kimia yang harganya sangat mahal begitu. Ya. Dan apalagi di kita bahan kimia itu harus impor, kadang waktu tunggunya cukup lama. Ya. Kemudian kontaminasi, kemungkinan kontaminasi ini yang di daerah kita menjadi sangat menakutkan ya. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang aseptik itu di daerah tropis ini sangat sulit karena lingkungan kita yang selalu tumbuh setiap hari ya, beda dengan daerah temperate yang ada musim dingin yang mana
sebagian besar makhluk hidup itu istirahat. Di kita itu yang namanya tanaman tumbuh terus-menerus, tapi di pihak lain juga mikroorganisme juga tumbuh terus-menerus begitu. Yang kontaminasi tadi ya, maintenance of aseptic sterile environment difficult. Ya, ini sulit. Rapid spread of contaminants. Ya. Sehingga di Indonesia atau di daerah tropis inilah umumnya sebelum kita menanam eksplan yang steril kepada media itu setelah disterilkan ditunggu dulu sampai 5 hari untuk memastikan bahwa medianya steril begitu. Nah, kalau 5 hari dia masih steril, itu sudah dianggap benar-benar steril begitu. Ya. Tapi sampai steril 5 hari itu kadang-kadang banyak yang gugur itu, banyak yang sudah terkontaminasi. Ya. Jadi kita tidak harapkan bikin media hari ini besok langsung ditanam, ya takutnya medianya terkontaminasi. Jadi Anda yang sudah sulit-sulit mau sterilisasi eksplan malah rugi jadinya. Nah nanti setelah 5 hari medianya steril, kemudian Anda tanam eksplan yang juga steril, diharapkan ke depannya setelah itu semuanya steril begitu. Ya. Tapi kalau terjadi juga kontaminasi, ya mungkin karena yang bekerja kurang hati-hati atau terjadi kontaminasi dari eksplan yang kontaminannya laten begitu, ada di dalam bakteri biasanya, ada di dalam sel atau ruang antar sel di dalam organ atau di dalam jaringan itu. Ya. Itu kadang keluar setelah 1 bulan, 2 bulan sejak dikulturkan. Awal-awalnya aman saja, gitu. Oke, kemudian risk of mutation rising, jadi munculnya mutasi tadi. Ya. Jadi mutasi itu kadang diinginkan, kadang tidak ya. Kalau kita untuk mencari keragaman ya welcome saja kalau mutasinya banyak begitu. Tapi kalau kita mencari keseragaman ya kita mengurangi tingkat mutasi itu. Kemudian ini yang paling perlu diperhatikan ya, yang terakhir ini response of tissue culture condition itu bervariasi. Ya. Respon to tissue culture condition. Jadi respons itu berbeda, antar spesies jelas berbeda. Kemudian antar varietas berbeda dari spesies yang sama. Ya. Kemudian antar eksplan yang digunakan, apakah itu buku, ruas, embriozigotik, epokotil, daun, pucuk, semuanya memberikan respon yang berbeda terhadap rejim kultur jaringan yang kita gunakan. Walaupun sama-sama berasal dari tanaman yang sama. Kemudian umur eksplan juga menjadi kritikal. Ya. Karena umur yang berbeda mempunyai tanggap yang berbeda terhadap rejim kultur jaringannya. Bisa juga dia menyebabkan perbedaan jalur kultur jaringan yang ditempuhnya. Apakah embryogenesis atau organogenesis. Ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan kah? Tidak ada, terus dulu. Nah, dasar dari basis for the cell culture, beberapa yang paling penting. Ya, awalnya plant cells atau totipotens. Totipotens itu nanti coba dicari artinya, tapi intinya setiap sel itu sudah mempunyai genetic makeup atau kelengkapan genetik yang sempurna untuk menjadi suatu tanaman utuh. Ya. Setiap sel itu mempunyai
genetik makeup yang sama ya kalau dia berasal dari jaringan yang sama atau organ yang sama misalnya. Totipotensi itu adalah total genetik potensial. Jadi setiap sel itu sudah mempunyai potensi genetik yang sama total ya. Sehingga sel itu mempunyai kemampuan berkembang menjadi tanaman utuh into the whole plants or plant organs in vitro when given the correct conditions. Jadi tinggal kita memberikan kondisi yang sesuai ya, baik kondisi fisik maupun kondisi kimiawinya. Terangnya, kemudian ada nutrisi, ada bahan ZPT, energi, dan lain sebagainya. Not all plant cell atau tipotens itu tergantung umur dan perkembangan fisiologinya ya. However, there's a sufficient number of totipotent cell in the plants. Nah, ini beberapa hal yang nanti coba Anda pahami baik-baik, totipotensi, kemudian diferensiasi, differentiated cells. Ini differentiated cell ini sel-sel yang sudah terdiferensiasi, ya misalnya daun, bunga, akar, itu sudah terdiferensiasi menjadi, ya itu tadi daun, bunga, atau akar begitu. Nah, kalau sel-sel yang sudah terdiferensiasi itu untuk membentuk sel lain yang berbeda dari sifat atau karakter awalnya itu, dia harus melakukan apa yang disebut dediferensiasi. Ya. Dediferensiasi menjadi kalus. Kalus itu adalah tanaman, bukan tanaman, kalus itu adalah massa yang tidak terdiferensiasi. Ya. Jadi dia merupakan kumpulan-kumpulan sel saja. Nah, kemudian yang sudah tidak terdiferensiasi itu kita induksi supaya dia mengalami apa yang disebut rediferensiasi, ya. Rediferensiasi, membentuk sifat yang lain dari awalnya, ya. Misalnya dari daun kita paksa dia menjadi akar, ya. Atau dari daun kita paksa dia menjadi embriosomatik. Nah, ini ada yang tidak nyambung, ya. Jadi daun itu kemudian di dediferensiasi dulu, D itu artinya hilang ya, atau menghilangkan, ya. Demoralisasi, deradikalisasi, artinya menghilangnya moral atau menghilangkan radikalisme itu, ya, deradikalisasi. Ini kalau dediferensiasi berarti diferensiasinya dihilangkan menjadi tidak terdiferensiasi, artinya membentuk kalus tadi itu. Nah, kalus inilah yang diinduksi nanti membentuk organ ataupun membentuk embrio. Ya. Nah, ini jalur atau secara selular ya kita berbicaranya sampai di situ. Ya. Tapi dasar terjadinya dediferensiasi, rediferensiasi itu menyangkut hal yang lebih mendasar pada tingkat molekuler, ya, pada tingkat DNA, pada tingkat remodeling kromosom. Tapi mungkin di sini kita karena selular ya tidak berbicara sampai sejauh remodeling kromosom misalnya, atau apa namanya pembentukan atau pelepasan histon dan lain-lain, karena itu sudah pada ranah molekuler. Ya. Oke. Nah, jadi ini ringkasnya ada diferensiasi, dediferensiasi, rediferensiasi, kemudian jadi diferensiasi lagi sesuatu yang lain tadi itu. Jadi misalnya di sini daun, di sini menjadi embrio, ya, yang jalurnya sebenarnya tidak alami, sehingga tadi ada proses dediferensiasi dan rediferensiasi. Oke. Nah, kira-kira digambarkan begini ya. Terutama pada indirect organogenesis ya, atau indirect organogenesis tadi expand yang sudah
kita merupakan jaringan atau organ tertentu tadi, biasanya daun ataupun hipokotil, epikotil, tunas, ya, atau embriozigotik, ya, bagian dari embriozigotik, terjadi dediferensiasi menjadi kalus. Kalus ini undifferentiasi atau undifferentiated cell, kumpulan sel-sel yang tidak terdiferensiasi. Kemudian kita lakukan induksi di sini. Kemudian membentuk meristemoid dan primordium. Kemudian membentuk organ sesuai yang diinginkan. Ya. Nah, ini berlaku pada indirect organogenesis, ya, ataupun indirect somatic embryogenesis. Kalau yang di bawah ini tanpa melalui kalus, ya. Kalau yang di atas ini yang namanya indirect atau tidak langsung itu ada perantaraan kalus. Ya. Kalau yang langsung tanpa perantaraan kalus, jadi dari eksplan bisa membentuk meristemoid, sesuatu yang mempunyai mirip-mirip meristem, ya. Primordium. Oke. Oke, itu nanti lebih panjang lebar akan dibicarakan. Nah, ini jalur-jalur yang 1-2 ini axillary shoot atau tunas samping, tunas lateral, ataupun tunas pucuk, shoot culture, meristem culture, kemudian node culture. Node culture ini buku yang tanaman itu, setiap buku. Di setiap buku itu ada calon tunas, jadi sudah meristem. Jadi ini adalah perbanyakan pre-existing meristem. Nah, ini tidak memerlukan dediferensiasi dan lain-lain itu, karena ini hanya memperbanyak tunas samping, ya. Sudah ada bahannya, tinggal memperbanyak saja. Ini malah kita berbicara mengenai satu lagi topik yang perlu atau yang perlu Anda pahami adalah dominansi apikal, ya, apikal dominans, ya. Jadi untuk menumbuhkan tunas samping supaya dia tidak tumbuh tunas itu tunggal ke atas, memperpanjang diri, mempertinggi diri, maka dilakukan pembatasan apikal dominans, ya. Bisa dengan memotong atau bisa dengan memberi perlakuan ZPT seperti cytokinin, ya. Nah, ini tidak memerlukan diferensiasi dan lain sebagainya. Lain lagi jalurnya. Ini nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut, ya. Kemudian yang kedua adalah organogenesis, de novo formation adventitious shoots. Jadi pembentukan de novo itu baru, ya, baru, jadi novelty, kebaruan, de novo sesuatu yang baru. Adventive itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi membentuk tunas yang pada naturalnya dia tidak membentuk tunas di situ. Jadi shoot ataupun roots, ya, tapi kita lebih banyak berbicara shoots organogenesis. Kemudian non-zygotic embryogenesis atau somatic embryogenesis. Ini ya, juga de novo formation of embryo, ya, embroid. Ini memerlukan tadi dediferensiasi dan lain-lain. Nah, 2 ini banyak digunakan untuk breeding atau crop improvement dan untuk micropropagation juga. Tapi kalau yang pre-existing meristem ini kebanyakan lebih ke arah micropropagation saja. Walaupun tidak tertutup kemungkinan ini juga digunakan untuk crop improvement, ya. Tapi kalau rekayasa genetik ataupun genome editing, kemudian induced mutation, lebih banyak menggunakan jalur 3 dan 4 ini. Ya. Ini mungkin waktu kita sudah tinggal sedikit, tapi karena kita nyambung dengan praktikum, bisa kita lanjutkan saja, ya. Jadi ini bagian dari kuliah minggu depan mungkin, ya. What are needed dalam kultur jaringan? Yang pertama tentu apa yang ingin kita kembangkan, kita perbanyak, kita gunakan itu eksplan, ya. Dan eksplan harus ditumbuhkan pada medium, dan medium itu harus ditunjang sebagian
walaupun tidak semuanya harus pakai ZPT ya, growth regulator, PGR, plant growth regulators, terutama paling banyak auksin dan sitokinin. Bisa juga MS0 atau MS tanpa ZPT kita gunakan, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu ZPT sangat diperlukan, ya. Terutama untuk mengubah jalur atau melakukan dediferensiasi tadi, dediferensiasi, rediferensiasi, atau menginduksi akar, menginduksi tunas, atau mengurangi atau menekan apikal dominans dan lain sebagainya itu. Nanti minggu depan akan kita bahas. Kemudian ini yang aseptic steril condition ini yang sangat penting, karena kalau tidak steril maka eksplan kita akan kalah bersaing dengan mikroorganisme, karena mikroorganisme tumbuh jauh lebih cepat daripada eksplan kita. Sehingga kalau ada satu sel cendawan dalam beberapa jam mungkin sudah penuh botol atau media kita oleh cendawan tersebut, begitu. Sehingga nanti tidak mempunyai kesempatan tumbuh itu eksplan. Kemudian frequent subculturing, ya. Ini juga penting ya, karena kalau dibiarkan tidak di subkultur atau dipindahkan ke wadah dan media yang baru, maka dia akan keracunan sendiri. Ya. Sisa-sisa metabolisme tidak bisa keluar, kemudian haranya juga di sini sudah habis terserap, airnya juga habis terserap, sehingga menjadi miskin hara, miskin udara, daunnya menguning, akhirnya tanaman atau plant yang ada di dalam sini akan mati. Ya. Nah, subculture itu bisa dalam 2 mingguan, 3 mingguan, 4 mingguan, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun sekali subculture, tergantung pada laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu tergantung pada jenis tanamannya. Nah, intinya tanaman yang tumbuh di alam cepat, di dalam kultur juga akan cepat. Ya. Kalau misalnya nenas ya, mungkin perlu dalam 4 minggu. Tapi kalau kultur manggis, ya 6 bulan tidak di subkultur tidak apa-apa, begitu. Ya. Karena pertumbuhannya lebih lambat, kira-kira begitu. Oke. Ini mungkin minggu depan lah kita bahas lagi. Ini tadi sudah ada di gambar itu sebenarnya. Ya. Oke. Itu ada yang ingin bertanya? Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan dibahas terkait induksi, kan ada yang berbeda-beda. Ada yang tergantung dari ZPT-nya atau yang setelah kalus untuk didiferensiasi baru diinduksi. Sebenarnya penggunaan induksi itu tergantung apa ya Pak? Apakah bergantung pada jenis kultur yang digunakan, teknologinya, atau berdasarkan tujuan kita melakukan kultur itu apa? Seperti itu. Oke. Ini dulu ya. Jadi bisa tergantung tujuan kita ya, yang semuanya tergantung tujuan kita. Apakah tujuan kita luasnya untuk perbanyakkan tanaman atau untuk kultur crop improvement ya. Crop improvementnya bagaimana? Apakah teknik ini atau teknik itu? Ya. Tapi pada intinya tadi jalur itu dalam prosesnya ada dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Baik organogenesis maupun embryogenesis somatik itu ada jalur langsung dan jalur tidak langsung. Nah, cuman jalur yang langsung itu menghasilkan sangat sedikit turunan ataupun laju perbanyakannya kecil sehingga tidak banyak digunakan. Nah, yang banyak digunakan, yang laju perbanyakannya tinggi adalah yang melalui kalus. Ya. Jadi sebagian besar orang melakukan kultur adalah melalui kalus ataupun pada embrio somatik, sebenarnya bukan disebut kalus tapi proembriosomatik begitu ya, tapi katakanlah disebut kalus. Nah, jadi pada
kultur atau pada pada jalur organogenesis dan biogenesis somatik yang tidak langsung ini, mau tidak mau kita melakukan apa yang namanya dediferensiasi dulu. Ya. Karena eksplannya jelas ya sudah terdiferensiasi. Kemudian dijadikan kalus. Nah, kalus itu sesuatu yang tidak terdiferensiasi. Ibarat kalau di kita itu bayi yang belum mempunyai pengetahuan yang banyak ya. Kemudian bisa diarahkan jadi apa saja, jadi jahat, jadi baik tergantung masukannya. Nah, ini juga kalus itu begitu. Dia tidak mempunyai tujuan hidup ya. Kehidupan kalus itu bisa kita atur dengan memberikan induksi atau inducer ya, penginduksi. Disitulah terjadi rediferensiasi apakah menjadi organ tunas atau menjadi organ akar, atau ada yang bisa menjadi organ bunga misalnya, atau dia menjadi organ embrio. Nah, itu tergantung nanti pada ZPT yang kita berikan, juga lingkungan lainnya, tidak hanya ZPT. Bisa saja juga faktor stres yang lain, kita berikan faktor osmotikum ya, atau kita berikan apa namanya fisik juga bisa ya, gelap terang itu bisa, ZPT bisa, kemudian eksplan yang berbeda juga bisa. Begitu tadi, siapa tadi yang bertanya ya. Siapa tadi yang bertanya? Pak, terima kasih. Oke, Saya Pak, Adi, Resti, Pak. Resti, panggilnya Resti. Ya. Iya, Pak. Ada yang lain? Izin bertanya Pak Darda. Ya, siapa nih? Saya Rio, Pak. Rio. Iya, Pak. Terkait kedepannya mungkin apakah akan ada tambahan terkait gini, Pak? Kalau misal tadi disebutkan tentang embriosomatik gitu. Untuk membedakannya kan setahu saya ada analisis tambahan seperti analisis histologi gitu, Pak Darda. Mungkin apa ya? Mungkin bukan bermaksud saran, tapi saya masih lemah dalam analisis untuk misal metabolit apa tadi molecular farming gitu. Apa saja sih analisis parameter dasar yang perlu dilakukan seperti itu, Pak? Mungkin kalau boleh apa ya, meminta gitu di praktikum akan boleh banyak diperkuat di terkait parameter-parameter yang sebenarnya wajib dilakukan ketika melakukan teknik bioteknologi tersebut seperti itu, Pak Darda. Oke, nanti akan kita elaborasi ya. Jadi untuk embriosomatik misalnya ya, analisis pada tingkat selular saja kita lakukan, misalnya morfologi kalus ya, bagaimana kalus yang disebut kalus atau proembriosomatik yang variabel atau remah, yang cirinya berbeda dengan kalus yang kompak dan lain sebagainya, warna kalus ya. Kemudian juga bisa kita analisis secara mikroskopi dengan pembuatan pembelahan embrio itu, kemudian dicek apakah dia mempunyai meristem pucuk dan meristem akar pada organ yang berdekatan begitu. Seperti itu yang nanti akan dipelajari. Kemudian ya akan coba masukkan dasar-dasar untuk molecular farming itu ya, bagaimana menginduksi terjadinya produksi metabolik sekunder in vitro ya. Biasanya kita beri stres atau kita tambahkan prekursor yang terdekat yang lebih baik begitu. Kira-kira gitu. Jadi nanti coba akan kita ikan Mas Rio. Ya. Ya, ada lagi yang lain?
Izin bertanya Pak Dada. Ya, silakan. Kalau misalnya mau perbanyakkan tanaman yang hubungannya dengan tanaman hibrida ya Pak. Kalau misalnya perbanyakan CMS itu kalau secara konvensional kita harus menyilangkan dengan pasangannya atau maintenernya. Tapi kalau misalnya dikulturkan atau mungkin di kultur embrio itu apakah bisa Pak? Kalau misalnya hanya kita ngambil tanaman CMS-nya saja, notabene kalau di lapangan kan dia steril begitu Pak. Iya, kalau bisa kita ngambil dari CMS yang steril itu bagian vegetatifnya, bisa saja gitu kita perbanyak sebagai bahan indukan lagi nanti ya. Tapi kalau ingin memperbanyak hibridanya, tentu dari eksplannya dari F1 hibridanya itu, F1 hybridnya itu yang kita perbanyak secara kultur jaringan. Jadi keuntungannya kalau secara konvensional setiap kali kita ingin menjual bibit atau benih hibrida, kita harus menyilangkan ibu homozigot dengan bapak homozigot. Ya. Tapi setelah itu kita dapat F1-nya itu yang kita jual. Tapi kalau kultur jaringan, F1 itu bisa kita perbanyak true to type secara kultur jaringan, secara somatik, menghasilkan hibrida yang identik sampai bergenerasi tanpa harus mulai lagi dari penyilangan tetua jantan, tetua betina. Begitu. Ya. Gimana? Iya, kalau misalnya sebenarnya kan kalau di hibrida itu ada 2 PR untuk produksi benih, yang produksi benih dari tetua itu sendiri, perbanyakan CMS dan juga F1-nya Pak. Makanya sebenarnya kalau ingin memotong waktu itu sebenarnya siapa tahu di perbanyakan CMS bisa dikulturkan, baru nanti setelah kita dapat CMS di lapangannya hanya produksi F1-nya begitu Pak. Kayaknya nggak bisa. Jadi yang namanya F1 itu kan selalu hasil persilangan ya. Iya. Ibu dengan bapak ya. Jadi kalau di kultur jaringan diperbanyak ibu sama bapaknya ya tetap saja nanti harus disilangkan untuk menghasilkan F1. Nah kalau F1-nya yang kita perbanyak di kultur jaringan ya dia akan selalu true to type terhadap F1-nya itu. Ya. Begitu. Iya Pak. Oke. Ya mungkin itu dulu Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, saya kira kuliah kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Dan tolong dikerjakan post test ini selama 10 menit pada ini ya, saya share linknya lagi pada grup ya. Oke.